Halo, assalamualaikum kelas. Oke, di sini Miss sudah berikan modul juga ya ke kalian, jadi kalian silahkan baca aja untuk modulnya karena Miss jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi, cukup lengkap Miss rasa ya dan jelas, jadi kalian bisa langsung memahami karena Miss, jelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke, dan di video ini Miss akan jelaskan dari slideshow yang Miss berikan karena Miss buat dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kalian mohon pahami dari penjelasan yang Miss sampaikan melalui slideshow ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk minggu ini we will learn about articles dan and the. Jadi kalian sudah pernah pelajari sebelumnya ya articles. Jadi di sini kita akan belajar penggunaannya sekaligus, semuanya ya atau fungsinya atau contoh kalimatnya seperti itu. Oke. Nah, sini kita perhatikan apa sih itu artikel. Artikel ini sebetulnya, seperti adjektif ya, oke. Like adjectives, articles modify nouns atau memodifikasi kata benda. Misalnya kamu suka lihat atau, menulis kata the table. Table itu adalah noun kan, jadi artikel the-nya itu modify noun gitu ya contoh. Oke, dalam bahasa Inggris ada 2 artikel, jadi ada the, ada a atau an, oke. Di sini kalian perhatikan the itu merujuk pada hal atau kata benda yang spesifik atau yang khusus, oke. Sementara a atau an digunakan untuk memodify yang kata benda yang tidak spesifik ya atau tidak khusus. Tahu, kita bisa sebut, makanya the ini disebut juga definite article, sementara a atau an disebut juga sebagai indefinite article. Atau definite itu kan bisa diartikan tidak, yang pasti sorry, yang pasti, sementara a atau an indefinite. Indefinite itu yang belum pasti. Oke, sudah pasti, definite, dan belum pasti. Contoh, misalnya if I say, misalnya Miss mengatakan, "Let's read the book." Nah, di sini berarti Miss memaknai bahwa buku yang dimaksud ini kamu sudah tahu atau sudah spesifik ya. Oke, kalau Miss katakan, "Let's read a book." Itu berarti Miss bermaksud any book rather than a specific book. Kalau kamu bilang, "Let's read the book." Jadi kamu sudah tahu buku apa yang kamu ingin baca. Oke. Tapi kalau, kamu bilang, "Let's read a book," berarti kamu atau kalian lah, belum tahu mau baca buku apa, pokoknya baca buku aja. Bukan yang spesifik ya, buku apapun. Oke? Nah, ini juga kalian perhatikan, here is another way to explain it. The itu bisa juga untuk yang kelompok benda atau kata ya. Misalnya, "I just saw the most popular movie of the year." There are many movies, but only one particular movie is the most popular. Therefore, we use the. Oke? Jadi kita gunakan the di sini. Oke. Say the most popular movie. Jadi hanya satu film yang ingin kamu tonton yang paling populer. Jadi gunakan the. Gitu ya. Jadi untuk yang spesifik. Sementara atau an biasanya digunakan untuk kata kelompok kata yang, tidak spesifik kan, selalu yang atau an itu tidak spesifik ya. Misalnya contoh, "I would like to go see a movie." Sini kamu tidak membicarakan specific movie, we are talking about any movie. Jadi kamu membicarakan film apapun. There are many movies and I want to see any movie. I don't have a specific one in mind. Jadi kamu tidak punya, film yang spesifik lah yang dalam pikiran kamu mau nonton apa gitu, oke. I would like to go see a movie. Normally, sini lihat, we use a atau an ya, biasanya untuk merujuk pada sesuatu yang diucapkan pertama kali atau yang ditulis pertama kali. Contoh, for example, we went to a museum in Paris. We ate at this museum too. We went to a museum. Ini kan kalimat pertama ya. Jadi yang kamu sebutkan pertama kali biasanya gunakan atau an gitu. Karena ini refer for something for the first time. Oke. Jadi untuk pertama kali gunakan atau an karena diucapkan di awal kan. Kalau kamu gunakan we went to the museum in Paris. Berarti harusnya sebelumnya ada lagi kalimatnya, museum yang dimaksud apa. Oke, karena ini untuk for the first time, jadi gunakan atau an itu maksudnya. Oke, nah kecuali yang kedua ini, we ate at the museum too. Nah ini kan pakai the ya.
Karena sudah tahu kan museum yang dimaksud adalah museum yang ada di Paris. Seandainya ini tidak ada kalimat ini, kamu gunakan we ate at a museum misalnya, gitu. Oke, to refer something for the first time. Oke. Nah, kita pelajari tadi ada indefinite article, atau an, atau yang tidak pasti ya, atau belum pasti. Oke. Biasanya digunakan untuk kata benda atau kelompok kata apapun yang tidak spesifik ya. Oke. Misalnya, my daughter really wants a dog for Christmas. Di sini dijelaskan bahwa this refers to any dog. We don't know which dog because we haven't found the dog yet. It's a dog. Jadi apapun lah dognya. Oke. Somebody calls a policeman. Jadi policeman ini siapapun ya, yang tersedia aja lah. Jadi tidak perlu yang spesifik policeman-nya. Oke, we need any policeman who is available. Yang ada aja yang terdapat di sini misalnya. Oke, when I was at the zoo, I saw an elephant. Here we're talking about a single. Nah ini kamu jelaskan bahwa elephant yang kamu maksud ini pakai an karena dia cuma satu atau a single. Yang pasti non-spesifik dalam kasus ini adalah elephant atau gajah. Saya melihat seekor gajah. Yang kamu lihat adalah satu ekor gajah kan? Jadi kamu gunakan an. Oke? Atau an lah sini maksudnya indefinite article. There are probably, mungkin ada banyak macam elephant ya di zoo, di kebun binatang, tapi hanya ada satu yang kita bicarakan di sini. Oke? Next, remember, ingat, using indefinite article or an itu tergantung pada bunyi yang ada di kata selanjutnya, awalan kata selanjutnya. Contoh, digunakan untuk kata benda atau bersama dengan kata benda yang diawali dengan konsonan. Kalian tahu ya konsonan ya, selain a, i, u, i, o kan? A boy, a car, a bike, a zoo, a dog. Nah, kamu udah tahu kan setelah ini adalah misalnya kata bendanya boy, diawali oleh huruf konsonan kan? Boy, B kan sini, oke, atau a boy, a car, ini kan C, ini konsonan. Ini kan B, jadi konsonan pakai e. Jadi e digunakan untuk kata benda yang diawali oleh konsonan. Oke, yang pasti singular, cuma satu ya, a dog, satu kan, a boy, hanya satu, a car, gitu. Dan kalau an diikuti oleh kata benda yang singular dan cuma satu juga sama seperti an, tapi dia diawali oleh vowel, an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. Oke, elephant ini kan awalannya adalah vowel, oke, huruf vowel, dan sama apple terus orphan seperti itu. Oke, jadi gunakan an. Tahu ya? Jadi an itu digunakan oleh kata benda yang awalannya vowel, sementara ini yang diawali oleh konsonan. Nah, untuk poin ketiga, perhatikan di sini. Juga bisa digunakan dengan kata benda yang cuma satu jumlahnya, maksudnya, dan diawali oleh bunyi konsonan. Oke, bukan hanya tulisannya, tapi bunyinya. Contoh, using. Bunyinya ya, kok miss bukan an, ini kan ini bukannya vowel ya. Nah, kalian lihat juga sini. Misalnya kalau user ini kan dibaca user. Kalau kalian lihat di kamus itu awalannya apa namanya? Konsonan. Oke? Jadi pakai bukan an. Oke, user. Y-nya ini adalah konsonan maksudnya. Kalau kamu lihat di kamus juga university, pasti dibacanya kan atau tulisan pronunciation awalannya Y kan atau J. Itu adalah konsonan. A unicycle, a euro. Selalu biasanya yang awalan U itu gunakan a user kayak gini kan. Tadi Miss bilang a European misalnya. Jangan gunakan an karena kalau depannya U apanya itu biasanya diawali oleh konsonan Y sound. Oke? Jadi gunakan a. Jadi bukan an university tapi a university karena U sini depannya Y. Y itu adalah konsonan. Itu intinya. Oke? Remember that this rule also applies when you use atonement. Jadi kalau kamu gunakan ada singkatan juga sama ya aturannya.
Kalau, misalnya ICAP, kan depannya I adalah vowel, jadi gunakan "en", oke? Gitu, kalau ada singkatan. Lanjut ya. If the noun is modified by an adjective, the choice between a and an depends on the initial sound of the adjective. Jadi kalau misalnya tadi kan tidak ada adjektif ya, a zoo atau an apple, tapi kalau kamu sisipkan adjektif di tengah, atau an-nya ini menyesuaikan adjektifnya, bukan kata bendanya gitu. A broken egg. Seandainya tidak ada kata broken, kamu gunakan an kan, an egg. Tapi karena ini ada broken, ikutin setelahnya ya, kata setelahnya itu adjektifnya. A broken egg. Jadi jangan sebut unbroken egg, salah. Oke, a broken karena mengikuti adjektifnya. An unusual problem. Unusual problem. Jadi gunakan an di sini. Karena ini kan unusual itu awalannya vowel, oke, bukan consonant kan. Kalau tidak ada unusual, kamu sebut aja kan bisa a problem, bukan an kan. Ketika ada sini, kamu gunakan an karena ini diawali oleh vowel. A European country, European, karena depannya adalah y atau y ya, y sound itu digunakan kalau nggak ada European country aja kamu juga bisa gunakan a country sih, oke. Nah, sini kamu perhatikan pokoknya kata setelahnya apa. Apakah diawali consonant atau vowel? Apakah diawali oleh consonant sound atau vowel sound? Remember too that in English, the indefinite articles are used to indicate membership in a group. Okay? Membership in a group. I am a teacher. I am a teacher of a large group known as teachers. Okay? Brian is an Irishman. Brian is a member of the people known as Irish. Okay? Jadi bisa juga indicate a teacher, an Irishman, atau a practicing Buddhist. Okay? Indicate membership in a group atau anggota kelompok apa misalnya. I am a teacher. Jadi bisa juga gunakan a atau an untuk indicate membership in a group gitu ya maksudnya. Oke, tadi indefinite article, jadi kita langsung ke definite atau the. Definite article, the. Oke, jadi ini mengatakan atau menjelaskan sesuatu yang pasti. Coba kami juga yang menjelaskan ini. The definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. The signals that the noun is definite, that it refers to a particular member of a group. Jadi digunakan sebelum kata benda yang singular atau plural. Kalau tadi atau an kan yang singular ya pastinya kan, karena sebuah atau suatu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau the bisa digunakan sebelum kata benda yang jumlahnya satu dan lebih dari satu gitu. Oke? Dan pastinya fungsinya ini adalah spesifik. Yang spesifik atau khusus. The signals that the noun is definite kan. Contohnya, the dog that bit me ran away. Okay, here we are talking about a specific dog. The dog that bit me. Jadi, the dog that bit me ran away. Kamu sudah tahu dog yang dimaksud. Jadi kamu gunakan the. Tuh. Contoh lagi, I was happy to see the policeman who saved my cat. Sini kamu sudah tahu policeman yang dimaksud itu siapa. Sudah kenal atau sudah bertemu sebelumnya ya. I was happy to see the policeman. Policeman yang menyelamatkan who saved my cat. Oke, jadi tahu policeman yang mana nih? Oke. Even we don't know the policeman's name, walaupun kamu misalnya tidak tahu nama policeman-nya itu atau polisinya itu, tapi tetap dihitung sebagai yang khusus ya. Kamu sudah tahu orangnya yang mana gitu. Because it is the one who saved the cat. Oke, salah satu yang menyelamatkan my cat contohnya. Gitu. I saw the elephant at the zoo. Here we are talking about a specific noun. Probably there is only one elephant at the zoo.
Miss mau jelaskan lagi sih. Kalau the ini bisa dibaca the atau the ya. Jadi kalau tadi Miss katakan I saw the elephant at the zoo. The itu kalau diikuti oleh consonant, the itu diikuti oleh vowel. Ini Miss jelaskan di awal karena tadi Miss membacakan ada the kan biar kalian paham. Kenapa dibaca the? Karena setelahnya adalah vowel. Jadi nggak boleh bilang the elephant, no. Tapi the elephant. Oke? Kalau ini dibaca the policeman karena policeman awalan ini adalah consonant. Sementara ini adalah awalannya vowel. Oke. Untuk fungsi tadi sudah Miss jelaskan ya. Jadi hanya spesifik zoo yang dimaksud itu zoo yang ada di kebun binatang. Oke. Next, kalian perhatikan juga kata benda yang bisa dan tidak bisa dihitung. Countable and non-countable atau uncountable noun. Perhatikan sini. The can be used with non-count. Non-count itu atau uncount sama aja ya, tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, or the article can be omitted entirely. I love to sail over the water. Some specific body of the water. Or, I love to sail over water. Any water. Oke. Jadi bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Water itu non-count noun ya, atau tidak bisa dihitung. Jadi bisa juga dihilangkan kalau diikuti dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Gitu intinya. Oke. He spilled the milk all over the floor. Oke. Kamu juga bisa hilangkan the-nya kalau diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. Ini kata benda yang tidak bisa dihitung adalah milk-nya kan? He spilled milk all over the floor. Oke. Jadi the yang diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung, misalnya milk, water, bisa dihilangkan atau diomit. Gitu ya. Kalau ini jangan, ini kan bisa dihitung. Oke, floor. Right. Atau an bisa juga digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung. Oke. Misalnya I need a bottle of water. I need a new glass of milk. Oke, bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Untuk atau an ya. Bottle bisa dihitung. New glass bisa dihitung. Oke. Kecuali water atau milknya tidak bisa dihitung. Tapi kalian lihat ininya. Oke. Most of the time we cannot say she wants a water. No, kamu nggak bisa bilang she wants a water. Nggak boleh dong. Ini kan water ini tidak bisa dihitung. Jadi nggak boleh pakai unless you are implying say a bottle of water. Kalau kamu ingin gunakan atau an, gunakan alatnya lah, misalnya a bottle of water. Jadi sebotol air misalnya. Oke. Kalau a water aja nggak boleh pakai gitu. Oke. Jadi apa aja sih yang digunakan untuk the? Kalian perhatikan sini. Do not use the before ini dan do use the before ini. Jadi jangan gunakan the atau the tadi ya sebelum ini dan boleh gunakan the sebelum ini. Contoh, 1. Names of most country or territories. Jadi jangan gunakan the Italy, the Mexico. Oke, jadi tidak perlu the Bolivia. However, the Netherlands, kalau memang sudah ada namanya atau apa namanya, ini boleh gunakan the. Oke, tapi kalau country yang hanya satu bukan kelompok ya, tidak usah gunakan the. Kalau memang the United States ini memang sudah apa namanya ya, jadi pakai the atau kelompok kan yang biasanya kan. Names of city or towns or state. Jadi nggak usah pakai bilang the Seoul, no, Seoul aja sebut. Kecuali kalau dia ada seperti ini, kan kelompok atau apa ya namanya. Jadi gunakan boleh the sesudah ada sebutan khususnya apa. Oke. Name of streets, jadi nggak usah pakai the. Names of lakes and bays, nama tadi nama negara atau nama kota, nama jalan.
nama sungai dan nama misalnya apa, teluk apa, oke, and then nama gunung, oke, kecuali misalnya yang ada jangkauannya kayak the Rockies, oke, the Matterhorn, atau nama yang tidak, eee, seperti umumnya apa gitu. Oke, tapi kalau yang sudah biasa atau bukan kelompok apa, atau bukan, yang spesifik, nggak usah gunakan the. Atau names of continent, langsung aja Asia atau Europe. Dan juga names of island, pulau ya. Kecuali memang, pulau with island chains. Jadi seperti ini, Canary Island, itu gunakan the. Nah, di sini kalian boleh gunakan the sebelum nama sungai, misalnya ocean, samudra, atau nama laut, oke. Points on the globe, atau geographical areas, atau desert, forest, gulfs, and peninsula, itu boleh gunakan the. Ini secara geografi ya, oke. Dan don't forget the. Jadi jangan juga lupakan the. Saya ada kata the center, the top, the middle, the beginning of, the same, the best, the worst, the sun, the moon, the world, okay, the police, the piano, the radio. But television without the ya, jadi nggak usah bilang the television, okay? The doctor, the toilet, ini nggak boleh lupa. Right. Do not use the. Jadi jangan gunakan the. Kalau ini kan pakai ya the-nya. Kalau ini jangan. Langsung aja breakfast. Nggak usah bilang the breakfast. Nggak usah bilang the lunch. Go to work. Nggak usah bilang go to the work. Get to work. Nggak usah bilang get to the work. Go to school. Be at school. Jadi tidak perlu pakai the. Okay? Go home. Nggak mungkin kamu bilang go the home. Get the home. Arrive the home. Come the home. Nah, jadi nggak usah gunakan the di sini. Next. Ini adalah penghapusan atau penghilangan artikel. Contoh, most common types of noun that don't take an article are nama bahasa atau nationalities, yaitu kebangsaan, Chinese. Jadi tidak perlu pakai artikel apapun. Okay? Russian. Nama olahraga, volleyball, hockey, baseball. Itu tidak perlu pakai don't take an article. Atau nama atau academic subject, mathematics, biology, history, computer science. Oke. Ini omission ini berarti dihapus, tidak perlu pakai article. Gitu. Right? That's about articles, an, and the. Tadi Miss sudah jelaskan tambahannya yang the ya. Ada yang dibaca the, ada yang dibaca the. Yang tadi Miss sudah jelaskan. Alright, kelas segitu ya Miss bisa jelaskan untuk articles, an, and the. Semoga bisa dipahami ya. Silakan kalian baca lagi modulnya karena itu Miss jelaskan kembali menggunakan bahasa Indonesia. Okay? Also nanti kalian kerjakan juga tugasnya. If you still have any question, feel free to ask. Okay? Thank you for watching this video and good luck with your assignment.